Hai, jadi di video kali ini gue pengen nge-share beberapa tips gimana cara gue kuliah dulu supaya pas kuliah tuh ya lancar-lancar aja sampai selesai gitu, sampai lulus. Jadi nggak lewat dari masa waktunya, bisa 3,5 tahun atau 4 tahun. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue udah 2 kali kuliah, S1, S2, jadi gue bisa share beberapa lah. Yang pertama, rajin. Nah ini nih kayak fundamental buat lulus kuliah lah. Kalian tuh harus rajin. Menurut gue rajin ini ada 3. Yang pertama, kalian rajin dalam kelas. Jadi, kalau misalkan di kelas tuh kalian jangan tidur, jangan ngobrol, tapi kalian dengerin dosen kalian lagi jelasin apa, ya dengerin. Terus, kalau kalian lebih rajin lagi, kalian catet. Kenapa harus catet? Karena kalau catet tuh kalian udah ngelewatin beberapa tahap. Yang pertama, kalian udah dengerin dosen kalian ngomong apa. Terus yang kedua, kalian udah inget-inget di otak kalian nih, yang kalian dengerin, terus yang kalian mau tulis. Dan yang terakhir itu kalian tulis. Jadi, itu kayak udah 3 step gitu. Seenggaknya dari beberapa ngomongannya dosen tuh masuk lah. Kayak misalkan ada 3 poin, ya minimal 1 tuh udah masuk dulu. Jadi 2 lagi, ntar tinggal di review-review lagi aja. Terus rajin nanya ke dosen kalau nggak ngerti. Kebanyakan mahasiswa tuh pas awal-awal tuh malu-malu. Jadi kayak kalau mau nanya tuh takut malah diomelin atau takut dijulitin satu kelas. Kalau menurut gue sih ya udah biarin aja. Paling cuma diomongin doang, who cares gitu. Kedua, ada rajin di luar kelas. Kalau rajin di luar kelas nih maksudnya kalian tuh dari materi-materi yang di kelas, kalian tuh coba baca-baca, coba riset, coba kalian baca tutorialnya atau apa segala macam. Contoh, gue tuh dulu kan kuliah IT. Setelah gue di kelas tuh gue tuh cari-cari tutorial nih di internet, di YouTube dan segala macamnya itu. Misalkan gimana cara buat website gitu. Gue coba cari tahu dulu tuh caranya gimana sih. Oh, pakai HTML, CSS, JS, bahasanya pakai PHP, ada yang pakai React.js dan sebagainya macamnya. Nah itu gue cobain tuh dari sana. Gue coba-cobain. Kalau misalkan gue ada yang nggak ngerti, ya baru next ketemu dosennya, gue tanya lagi. Bisa juga kalian tuh cuma baca jurnal, baca blog orang, atau kalian baca-baca buku dari luar pelajaran kalian tuh juga bisa banget. Kayak ya seenggaknya kalian menambah wawasan kalian lah. Nggak monoton cuma dari buku atau nggak dari dosen doang. Jadi itu lebih cepet juga nangkepnya dan kalian tuh bakal lebih paham gitu. Nah yang terakhir ini yang paling epic, yaitu rajin di dalam dan di luar kelas. Jadi ya kalian di kelas perhatiin, nyatet, nanya-nanya, terus pas pulang kalau nggak ngerti, ya coba riset lagi, latihan lagi, dan sebagainya macamnya itu. Jadi ini paling mantep lah, biasa nih diincer sama tugas-tugas kelompok nih langsung dicari nih, siapa yang rajin di dalam dan di luar kelas. Pokoknya udah jadi inceran dah kalau buat tugas kelompok. Kalau gue dulu awalnya sih gue rajin di dalam kelas, karena waktu pas semester-semester awal itu ya masih baru-baru lah ya, jadi sering nyatet, terus dengerin dosen dan segala macamnya. Terus udah mulai ke semester 3, semester 4, gue tuh rajinnya di luar kelas, karena pas semester itu tuh gue udah aktif ikut di kegiatan mahasiswa lainnya, terus karena gue juga ikutnya tuh olahraga, jadi itu gue sering tanding keluar kampus gitu, dan itu banyak kan di jam-jam siang atau jam sore yang ada juga kelas, jadi gue sering keluar kelas gitu. Makanya setelah gue tanding atau setelah gue acara, baru gue pinjam catatan temen gue cari tahu pelajarannya apa, materinya apa, gue pelajari sendiri. Kalau nggak ngerti, besok pas kelas lagi baru gue tanya lagi ke dosennya. Jadi, ya itu perjalanannya sih. Jadi gue bisa cerita dua-duanya, gitu. Kedua, aktif ikut organisasi atau kegiatan di kampus. Biasanya tuh di kampus tuh ada banyak banget tuh jenisnya. Ada yang olahraga, ada yang kesenian, ada yang sosial, ada himpunan, ada broadcasting, ada banyak dah pokoknya dah. Pokoknya setiap kampus kan beda-beda. Cuma tuh pas gue di Binus itu, kayaknya hampir semua itu ada gitu. Dan gue lumayan sih pernah cobain semuanya. Dulu gue ikut volley, itu buat olahraga gue ikut volley. Terus ada juga gue buat pelajaran itu ada ikut komputer club. Terus gue pernah juga ikut kegiatan sosial tuh volunteer kayak ngajar atau bikin-bikin apa gitu. Terus yang terakhir ada broadcasting Binus TV. Walaupun nggak nyambung tapi ya karena gue pengen coba aja jadi ya udah gue ikutan aja. Terus ada body coordinator. Jadi ini tuh semacam kayak BEM. Kalau misalkan di kampus lain tuh ada ospek, ini kan ada BEM tuh yang ngawasin. Tapi kalau di Binus tuh nggak ada BEM. Jadi kita sebutnya tuh body coordinator. Jadi buat ngajarin lah buat anak-anak baru. Kayak misalkan kan transisi tuh dari SMA ke kuliah tuh rada beda kan. Kayak di SMA kan lebih enak dan segala macamnya. Kalau pas kuliah kan harus mandiri. Nah di situ kita coba jelasin. Jadi kita kasih tau lah sistem-sistemnya gimana. Buat ujian, buat masuk kelas, lihat jadwal, segala macam. Kayak gitu.
Kalau untuk UKM yang lain kayak volley itu emang gue tuh suka banget dari SMA, gue udah ikut volley, terus sampai kuliah gue ikut juga, itu gue aktif di dua-duanya, gue aktif di masuk organisasi intinya, terus gue juga aktif di timnya karena gue termasuk ke playernya juga. Terus ya udah dari awal masuk sampai lulus tuh gue tuh di volley tuh, gue nggak pindah kemana-mana. Kalau main olahraga lain ya cuma iseng-iseng main doang lah, tapi yang fokusnya ke volley. Terus di komputer club dulu gue pernah ngajarin buat web design, terus juga kayak apa ya? Ya buat basic-basic gitulah, gimana caranya buat web, terus ngedesainnya gimana, dan gitu-gitunya perintilan-perintilannya. Terus juga belajar-belajar, karena itu kan komputer club, jadi ada yang belajar ngoding, ada yang belajar ngoprek-ngopreknya segala macem deh. Pokoknya itu buat gue menambah ilmu, menambah wawasan tentang dunia komputer. Terus ada juga Binus TV ini yang paling gak nyambung, karena gue jurusannya IT, tapi gue masuk ke broadcasting dan sebagai host di sana. Tapi emang dari dulu tuh gue suka ngomong, jadi ada temen gue yang masuk di Binus TV waktu itu, terus nyaranin, suruh gue coba daftar aja buat jadi host. Terus gue juga kayak, ya udah gue daftar aja lah, gue coba-cobain. Terus keterima, terus ya udah awalnya gue cuma nge-host satu program, waktu itu apa ya, game, namanya Reload. Itu tentang game, terus yaudah masuk ke acara game setahunan lebih, terus gue diajakin buat program baru, itu bahas tentang K-pop, namanya Hallyu. Nah di situ gue sebagai host juga tentang bahas K-pop, dunia Korea lah, karena waktu gue juga lagi suka-sukanya sama K-pop gitu. Terus sampai kapan ya, gue di broadcasting tuh sampai gue lulus, jadi sekitar kayak 2 tahunan lebih deh gue di broadcasting. Ya lumayan sih, gue ketemu Mia Auk. Waktu itu gue ketemu artis Korea, namanya Park Soo-hong, kalau nggak salah, gue lupa cara bacanya gimana. Tapi waktu gue ketemu di sana gitu, di Binus TV, yang gue kira tuh nggak mungkin juga gue bakal ketemu artis Korea gitu kan. Dan ternyata bisa juga ketemu. Jadi itu ya sedikit kenangan indah lah waktu itu. Sebenarnya tujuan dari kalian aktif ikut organisasi atau kegiatan segala macam itu supaya nambah wawasan sih. Jadi ya udah, kita berteman aja sama semua orang. Terus nanti baru kita filterin nih, siapa yang cocok, siapa yang enggak, yang masih bisa jadi teman deket, atau cuma teman ngobrol, dan sebagai macamnya itulah. Terserah kalian mau filternya tuh kayak gimana, gitu. Lanjut ketiga, time management. Jadi dari kalian udah rajin di kelas, kalian rajin belajar, terus kalian rajin juga ikut organisasi, aktif kegiatan, segala macamnya. Waktu tuh jadi penting menurut gue, karena dulu waktu itu, kayaknya pas kuliah S1 itu, gue bisa dibilang hampir 12 jam gue di kampus, karena paginya kuliah sampai sore, terus sorenya kegiatan ya sampai jam 8 jam 9 baru pulang tuh. Jadi ya bisa dibilang 12 jaman lebih. Jadi di sini kalian harus mulai belajar buat ngatur waktu. Kalau gue dulu sih buat jadwal. Jadi gue kayak buat planner gitu. Jadi misalkan dari pagi sampai siang kan udah pasti kuliah tuh. Nah dari siangnya itu baru sampai malamnya gue bikin jadwal. Misalkan jam 3 sampai jam 5 gue bakal bikin tugas dulu. Karena menurut gue tugas masih lebih penting sih buat kuliah. Karena itu kan nilai buat kita lulus ya. Jadi itu tetap gue duluin. Nah setelah itu baru gue atur lagi tuh kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya. Jadi ya tinggal enak-enakan aja sih ngaturnya mau gimana. Kalau gue sih pokoknya gue udah tulisin aja jam-jam segini tuh buat bikin A, B, C. Terus ya udah abis itu baru deh kalau misalnya ada waktu lebih pakai buat ngapain terserah. Tapi kalau udah mepet ya udah tetap fokusin sama tugas-tugas dulu. Baru kalau udah kelar semua baru waktu bebas gitu. Lanjut keempat, ada explore. Nah, biasa tuh di kampus-kampus ada make event tuh, dari yang akademis sampai yang di luar akademis. Kayak misalkan ada webinar atau seminar-seminar gitu, dari company-company gede. Dulu paling banyak tuh Tokopedia, di Binus tuh dulu Tokopedia, Gojek, terus BCA kalau nggak salah. Jadi banyak lah bahas topik-topik kayak startup, terus kayak manajemen, terus ada entrepreneur, dan sebagainya macamnya itu. Dan di situ kalian bisa dapat satu insight baru yang mungkin di pelajaran atau di materi kelas tuh nggak ada. Tapi kalian bisa dapat dari webinar itu atau seminar itu. Terus biasa tuh juga ada kayak pameran-pameran buat kayak magang atau enggak student exchange. Nah kebetulan dulu tuh gue ambil magang. Jadi karena pas angkatan gue tuh wajib magang, jadi ya udah gue ambil magang. Terus tapi ada juga sih temen gue yang beda kampus, dia tuh ambil student exchange. Jadi ada kelebihannya masing-masing sih. Kalau magang itu, kalian bakal lebih fokus langsung ke dunia kerja. Jadi kalian praktekin dari teori-teori yang kalian dapetin di kelas, di kampus, selama 3 tahun mungkin.
kalian coba magang, terus kalian praktekin tuh di dunia kerja. Rasanya tuh gimana, terus bener atau enggak yang selama ini kalian pelajarin. Terus apalagi ya? Ya pokoknya kalian jadi tau lah betapa kerasnya dunia kerja gitu. Terus kalau misalkan ya student exchange, temen gue sih waktu itu pernah cerita, dia menjadi lebih, apa ya, pribadinya tuh jadi lebih rich gitu. Karena kan dia kan dipaksa buat cepat beradaptasi sama orang baru. Terus harus belajar kultur yang baru. Lebih apa ya, bisa dibilang tuh gampang buat ngikutin situasi. Jadi bisa lebih cepat berubah lah, ambil keputusan juga lebih cepat gitu. Jadi emang ada plus minusnya, ya tinggal dipilih aja lah kalian mau fokus yang kemana. Bisa dua-duanya juga sih, cuma nggak tahu ya waktunya cukup atau enggak. Kalau misalnya waktunya cukup, mau diambil dua-duanya juga boleh. Malah enak banget sih kalau bisa dua-duanya. Yang terakhir skripsi, nah ini yang menjadi salah satu hambatan terbesar bagi para mahasiswa di semester akhir. Yang semester 7, semester 8 nih kayak, sebenarnya udah tinggal dikit lagi, lulus. Cuma karena terhalang, biasanya tuh udah kerja, atau udah tahu gimana cara cari duit, jadi tuh skripsinya tuh ditelantarin gitu. Padahal menurut gue, bikin skripsi tuh nggak gitu susah gitu, apalagi kalau udah ketemu topiknya. Kayak misalkan seminggu tuh udah jadi tuh satu bab. Jadi kan misalnya seminggu satu bab, ya kalian bikin 5 bab itu ya 5 minggu, cuma 1 bulan lebih. Terus kalian ngobrol ke dosen pembimbing, revisi dikit, udah kelar, langsung sidang, selesai revisi lagi, kumpul, kelar. Jadi nggak perlu ngebuang waktu yang banyak sih menurut gue kalau untuk skripsi. Yang penting kalian udah tahu topiknya apa, udah oke, ya udah langsung bikin aja. Nggak perlu lama-lama lagi gitu. Habis itu kuliah selesai deh. Selamat tinggal kepada kampus tercinta. Oke, mungkin segitu dulu aja tips dari gue. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian mau diskusi, boleh di kolom komentar bawah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Thank you buat nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.